Tadi kita lanjut ke sini bahwa saya ngasih tahu untuk port engineering biasanya kita nggak akan masuk ke sini ya. Kenapa? Ya sekedar ilmu pengetahuan aja karena kita kan biasa di tepi pantai. Tapi kalau teman-teman nanti mau masuk ke oil and gas industry yang dia akan ngurusin struktur di tengah laut, maka mungkin masuk ke sini. Oke, kita lanjut dulu. Terus kita sudah punya profil makronya, profil utama, profil intermediate, kita masuk ke profil mikro. Profil mikro ini biasanya dia disebabkan oleh proses fisik, kimia, dan biologi yang terjadi antara bagian perbatasan air dan padatan di dasar laut. Maksud saya garis bawahi padatannya ya. Maksudnya padatan bahwa dia di ya apa namanya? Di dasar lautnya tuh kayak misalnya di pasirnya, di bebatuannya kayak gitu. Nah, untuk port engineering kita biasanya ini kenapa? Karena kita akan ngelihat proses sedimentasinya. Itu satu, kita mau ngelihat tuh jenis apa namanya jenis sedimentasi yang terjadi di situ apa. Nah, ini masuk nanti misalnya ke geoteknik, eh, ilmu tanah itu masuk ke sini nih. Terus berikutnya profil mikro yang juga sering dipelajari terutama adalah formasi coral reefs. Bagaimana nih salah satu efek perubahan temperatur laut menyebabkan karang-karang tuh jadi kena namanya bleaching, jadi putih terus dia mati. Nah itu tuh efek mikro dan itu nggak bisa dilihat dengan echo sounder tapi lewat fotografi biasanya. Ini contohnya salah satunya bagaimana di bawahnya kita foto. Nah biasanya kalau untuk keperluan engineering kita melakukan tes. Tesnya kita boring, kita sampel, terus kita bawa ke apa namanya ke laboratorium, terus kita ingin tahu berapa sih partikelnya, besarnya, segala macam. Oke, kita lanjut. Seperti yang kita bilang bahwa saya bilang sebelumnya, kebanyakan ukuran batimetri itu kita dapatkan dengan echo sounder. Sekarang kita mau pelajari tentang echo soundernya. Nah, biasanya echo sounder itu dia tadi menggunakan di kuliah sebelumnya menggunakan teknologi gelombang apa? Suara. Jadi dia memantulkan suara dengan frekuensi sekitar 10 sampai 30 kilohertz. Terus dia menerima lagi pantulan suara itu dari apa namanya dasar laut. Nah, apa yang dilakukan dia menghitung waktu tempuh dari ditembakkan gelombang suara itu nyampe ke dasar laut terus dipantulkan gitu. Di antara semua alat apa namanya echo sounder ini paling akurat. Ada antara cara-cara yang lain. Nah, ini bukan akurasinya, maksudnya off-nya tuh galatnya itu sekitar 1%. Oke. Jadi eh, pola pancarannya itu dia melebar terus melintang terhadap badan kapal, terus kita jalan. Kurang lebih nih kayak gini nih. Kita kayak gitu aja jalannya. Kita lanjut ya. Nah, jadi dia menghitung ini teman-teman harus perhatikan apa namanya? Perhatikan rumusnya ya. Rumusnya sederhana kok. Rumusnya adalah jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Udah itu doang. Nah, tapi untuk apa namanya? Karena dia dipantulkan, jarak dikirimkan oleh apa namanya? Oleh saya lupa namanya. Penembaknya terus diterima oleh receivernya itu 2 jaraknya, berarti nanti dia dibagi 2 jaraknya. Perhatikan ini, kenapa? Karena nanti biasanya di UTS nih muncul nih soal-soal kayak gini. Soalnya ada esainya juga ada hitungan sederhana. Nah, biasanya kalau kondisi normal kita akan melakukan ini di lapangan. Jadi kita pergi ke lapangan, kita ngitung batimetri tuh, kita naik ke perahu, terus kita cek, kita coba setting echo soundernya, terus kita apa namanya? Kita ukur batimetrinya, dapat datanya, terus kita olah datanya dengan pakai software. Nah, cuma karena enggak, jadi mungkin akan kita coba workshop aja bentuknya, workshop mungkin pengenalan tentang echo sounder seperti apa, bagiannya seperti apa, terus ya coba nyalain, terus kita mengolah datanya semoga ada gitu. Nah, oke. Apa sih tujuannya data batimetri yang kita kumpulkan? Kita butuh banget nih data batimetri itu. Kenapa? Kita butuh datanya sebagai data dasar untuk menganalisa kedalaman perairan laut.
Setelah sebelumnya kita belajar perairan laut secara umum, tampak muka dasar laut secara umum, maka sekarang kita mau masuk ke detailnya. Tujuannya apa sih? Ya kita mau tahu dasar laut yang nanti akan kita bangun itu seperti apa sih? Sudah itu kita punya keperluan, kalau kita udah tahu itu, maka kita jadikan dasar untuk engineering kita. Pembuatan pelabuhan, kolam pelabuhannya, breakwaternya, desain desain tiangnya, terus berapa banyak yang harus dikeruk, berapa biaya yang harus dikeluarkan, waktunya, berapa manpowernya, segala macamnya. Oke. Biasanya kita itu akan sebelum ini, kalau misalnya kita survei ya, ini contoh rencana jalur pengukuran kedalaman laut. Biasanya itu kita akan sebelum kita survei, kita akan membuat rencana jalur survei. Nah, rencana jalur surveinya itu biasanya seperti ini. Lihat tanda panahnya, biasanya kita zigzag tuh. Oke. Terus kita tentukan jaraknya, grid yang mau kita survei itu berapa. Bisa 1 sampai 1,5 km, itu jarak dari pantai. Lebar sejajar pantainya bisa 3 km. Jarak antar titiknya 20 meter. Ini kembali tergantung seberapa rapat kita mau dapat datanya. Tergantung kita nih, surveyor. Ini data yang sangat bagus. Tapi ternyata kalau misalnya dananya kurang, standar banget tuh. Kalau apalagi studi, kalau penelitian tuh biasanya datanya terbatas. Karena kalau kayak gini kan, pertama kita harus sewa perahunya, sewa alatnya kalau nggak punya alatnya, sewa si kapten kapal sama anak buah kapalnya. Kapalnya sih kapal sederhana, ntar ada gambarnya. Kapal nelayan juga bisa kalau dia masih di pinggir-pinggir pantai. Tapi kalau udah sedikit jauh ke laut, kalau kapalnya kecil, wah deg-degan juga. Gelombang sedikit naik, wah rempong deh. Jadi ini tergolong yang akuisisi data yang cukup mahal. Kita studi aja lumayan mahal. Kita mau praktikum aja lumayan mahal. Oke, jadi nanti pertama sebelum kita mulai, kita setting dulu transducer sama antena GPS-nya. Kita taruh di perahunya, terus ya udah kita jalan. Ini contohnya nih. Kapal bisa pakai kapal ikan. Tapi kembali deg-degan kalau kita udah ke tengah laut karena gelombangnya gede. Nah, ini contohnya. Biasanya ini mereknya macam-macam, ada Garmin segala macam. Oke. Ada metode lain juga yang untuk dipakai itu, yaitu sub bottom profiler. Kurang lebih sebenarnya sama sih ya ini. Cuma metodenya lain, dia nggak menggunakan gelombang suara, tapi pakai source lain, energi lain. Ini ya. Nah, saya nggak pernah pakai ini, jujur aja. Yang saya pakai sering aja Echo Sounder. Kenapa? Karena dia yang paling available, mudah dicari, paling biasa dipakai. Jadi kalau kita nggak tahu ada masalah tuh, nanyanya ke banyak orang jadi gampang gitu. Dan ya kita punya barangnya. Oke, ini contoh tadi hasil output batimetrinya. Jadi ini tracking kita nih, hasil tracking kita dengan pakai dengan pakai perahu. Setelah kita, ini hasil trackingnya, petanya. Oke, setelah kita olah datanya, ini kan berantakan nih. Setelah kita olah datanya, kita jadinya kurang lebih seperti ini. Tuh, jadi kita tahu kedalamannya berdasarkan, terus kita bikin peta batimetrinya sesuai. Jadi yang daerah-daerah yang sesuai dengan kedalamannya kita tandain. Ini contohnya, ini contoh lainnya. Baik, yang kita laporkan apa sih? Kontur-kontur kedalaman. Ya udah gitu aja, ini contohnya nih. Oke, ntar kita lanjut ke slide berikutnya.